Salam sejahtera, sampai berjumpa kembali bersama saya Freddy Delau. Kali ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat. Setelah mempelajari bab ini, kalian diharapkan yang pertama dapat menjelaskan bilangan berpangkat dan sifat-sifatnya. Kemudian yang kedua, dapat melakukan operasi bilangan berpangkat. Yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat bilangan berpangkat. Baik, perhatikan perpangkatan berikut. Yang pertama, 2 pangkat 2. Bentuk perkalian dari 2 pangkat 2 adalah 2 kali 2. Nah, kalau kita cari nilainya, 2 kali 2 itu sama dengan 4. Jadi 2 pangkat 2, bentuk perkaliannya 2 kali 2, nilainya sama dengan 4. Selanjutnya 2 pangkat 3. Bentuk perkalian dari 2 pangkat 3 adalah 2 kali 2 kali 2. Sedangkan nilainya 2 kali 2, 4, dikali 2 lagi sama dengan 8. Jadi 2 pangkat 3 itu bentuk perkaliannya adalah 2 kali 2 kali 2. Nilainya sama dengan 8. Selanjutnya 2 pangkat 4. Bentuk perkaliannya adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nilainya sama dengan 16. 2 pangkat 5 itu bentuk perkaliannya adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Dan nilainya sama dengan 32. Nah, bagaimana kalau dia 2 pangkat n? Dari contoh yang sudah diberikan tadi, dapat kita lihat bahwa semua bilangan itu dikalikan berulang sebanyak pangkatnya. Tadi 2 pangkat 2, 2-nya dikalikan sebanyak 2 kali. 2 pangkat 4, 2-nya dikalikan sebanyak 4 kali. Sehingga kalau dia 2 pangkat n sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dan seterusnya dikali 2 sebanyak n. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bentuk umum dari perpangkatan itu dapat dinotasikan dengan a pangkat n sama dengan A dikali A dikali A dikali A dan seterusnya dikali A sebanyak n. Di sini ada catatan, n itu harus merupakan bilangan bulat positif. Nah, dari bentuk perpangkatan A pangkat n tadi, A itu disebut dengan bilangan pokok atau basis, sedangkan n itu disebut dengan pangkat atau eksponen. Mari kita coba beberapa soal. Yang pertama, 2/3 pangkat 3. 2/3 pangkat 3, mengingat contoh yang pertama tadi 2 pangkat 2, dikalikan sebanyak 2 kali. Berarti 2/3 pangkat 3 itu artinya 2/3 kita kalikan sebanyak 3 kali. Nah, 2/3 pangkat 3 itu artinya 2/3 dikali 2/3 dikali 2/3. Dari sini dapat kita lihat bahwa 2/3 itu dikalikan sebanyak pangkatnya, yaitu 3 kali. Contoh selanjutnya, negatif 6 pangkat 4. Negatif 6 pangkat 4 sama artinya berarti negatif 6-nya kita kalikan sebanyak 4 kali. Negatif 6 pangkat 4 sama dengan negatif 6 kali negatif 6 dikali negatif 6 dikali negatif 6. Selanjutnya 0,7 pangkat 5. 0,7 pangkat 5 itu berarti 0,7-nya dikalikan sebanyak pangkatnya, berulang-ulang sebanyak 5 kali. Jadi 0,7 pangkat 5 itu bentuk perkaliannya 0,7 dikali 0,7 dikali 0,7 dikali 0,7 dikali 0,7. Kita perhatikan di sini 0,7-nya dikalikan berulang-ulang sebanyak 5 kali. Contoh selanjutnya, P pangkat 4
Q pangkat 2. P pangkat 4 Q pangkat 2, bentuk perkaliannya adalah P-nya kita kalikan berulang sebanyak 4 kali, Q-nya dikalikan berulang sebanyak 2 kali. Di sini kita perhatikan bahwa P pangkat 4 Q pangkat 2 itu sama dengan P dikali P dikali P dikali P dikali Q dikali Q. Nah, itu beberapa contoh tentang bentuk perkalian dari perpangkatan. Jadi yang penting kita ingat di sini adalah jika sebuah bilangan dipangkatkan, maka bilangan itu kita kalikan secara berulang-ulang sebanyak pangkatnya. Selanjutnya kita masuk pada sifat-sifat bilangan berpangkat. Kita perhatikan di sini ada contoh 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. 2 pangkat 3 itu kan artinya 2-nya kita kalikan sebanyak 3 kali. Nih, 2 kali 2 kali 2. Dikali lagi 2 kali 2 kali 2 kali 2 itu 2 pangkat 4-nya. Jadi kalau kita hitung di sini kebetulan kan bilangan pokoknya sama-sama 2. Di sini setelah kita ubah ke bentuk perkalian, di sini muncul angka 2-nya sebanyak 7 kali. Sehingga dapat kita sederhanakan menjadi 2 pangkat 7. Nah, dari sini dapat kita ambil satu kesimpulan bahwa A pangkat M dikali A pangkat N kalau bilangan pokoknya sama dikalikan, maka bentuk sederhananya adalah pangkatnya kita tambahkan. Perhatikan contohnya tadi 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. Ini bentuk perkaliannya 2 kali 2 kali 2 dikali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 7. Itu kan sama artinya dengan 3 tambah 4. Berarti 2 bilangan pokoknya, 7-nya diperoleh dari 3 tambah 4. Jadi rumusnya kita rumuskan dengan A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Ini berlaku jika bilangan pokoknya sama. Yang kedua, kita perhatikan contoh 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 3. 3 pangkat 5 kan artinya bilangan 3-nya kita kalikan sebanyak 5 kali. Dibagi 3 pangkat 3, angka 3-nya kita kalikan sebanyak 3 kali. Nah, di sini dapat kita perhatikan 3 dengan 3 habis, 3 dengan 3 habis, 3 dengan 3 habis. Yang tersisa itu adalah 3 kali 3. 3 kali 3 itu kan artinya 3 pangkat 2. Dari sini dapat kita temukan satu kesimpulan bahwa jika bilangan pokoknya sama dibagikan, maka pangkatnya tinggal kita kurangkan. Inilah bentuk sederhananya. Jadi seperti contoh tadi 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 3, bentuk sederhananya adalah 3 pangkat 5 dikurang 3 sama dengan 2. Sifat yang ketiga, kita perhatikan contoh 5 pangkat 2 dipangkat lagi 3. Ini kita misalkan bilangan yang di dalam kurung 5 pangkat 2 ini adalah bilangan pokoknya. Berarti bilangan ini kita kalikan sebanyak 3 kali. Berarti 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Kalau kita jabarkan 5 pangkat 2 itu kan 5 kali 5. 5 pangkat 2-nya lagi 5 kali 5. 5 pangkat 2-nya lagi 5 kali 5. Jadi kalau kita hitung angka 5 di sini ada sebanyak 6 kali. Bisa kita sederhanakan menjadi 5 pangkat 6. Sehingga dapat kita ambil satu kesimpulan bahwa sebuah bilangan yang berpangkat jika dipangkatkan kembali, bentuk sederhananya adalah pangkatnya tinggal kita kalikan. A pangkat M dipangkat lagi N, bentuk sederhananya adalah A pangkat M dikali N. Sifat yang keempat, kita perhatikan contoh 6 dikali 7 pangkat 4. Kalau 6 kali 7 itu kita anggap sebagai bilangan pokok, maka bilangan pokoknya ini kita kalikan sebanyak 4 kali. Berarti 6 kali 7 dikali 6 kali 7 dikali 6 kali 7 dikali lagi 6 kali 7.
Dari sini dapat kita kelompokkan, angka 6-nya ada sebanyak 4 kali, angka 7-nya juga ada sebanyak 4 kali. Jadi kalau kita sederhanakan, angka 6 4 kali itu kan sama dengan 6 pangkat 4 dikali angka 7-nya ada sebanyak 4, berarti dapat kita sederhanakan menjadi 7 pangkat 4. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa sebuah bilangan itu dikalikan kemudian dipangkatkan sama artinya dengan kita pangkatkan satu-satu. Berarti kalau kita misalkan bilangan itu adalah A kali B dipangkat dengan N, maka bentuk sederhananya adalah A dipangkat N dikali B dipangkat N. Jadi harus kita pangkatkan satu-satu. Nah, sifat selanjutnya kita perhatikan contoh. Ini sebuah pecahan dipangkatkan, berarti pecahannya harus kita kalikan berulang-ulang sebanyak pangkatnya. 3/5 pangkat 5 itu sama dengan 3/5-nya kita kalikan sebanyak 5 kali. Nah, 3 kali 3 kali 3 kali 3, di sini angka 3-nya adalah sebanyak 5 kali. Kemudian angka 5-nya juga sebanyak 5 kali. Sehingga penulisannya dapat kita sederhanakan menjadi 3 pangkat 5 per 5 pangkat 5. Jadi sama dengan sifat nomor 4 tadi, yang ini juga harus kita pangkatkan satu-satu. Nah, dapat kita buat dalam bentuk rumus. Sebuah pecahan kita misalkan A per B pangkat N, bentuk sederhananya adalah A pangkat N per B pangkat N. Jadi harus kita pangkatkan satu-satu. Sekarang kita masuk pangkat 0. Kita perhatikan sifat yang kedua tadi. Jika sebuah bilangan yang bilangan pokoknya sama, bilangan berpangkat dibagikan, maka pangkatnya kita kurangi. Coba kita perhatikan contoh. 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 7. Berdasarkan sifat yang nomor 2 tadi, 2 karena bilangan pokoknya sama, 2, maka pangkatnya tinggal kita kurangi. Berarti 2 pangkat 7 kurang 7. 7 kurang 7 itu kan 0. 2 pangkat 0 hasilnya 1. Kenapa hasilnya bisa 1? Coba kita buktikan. 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 7. 2 pangkat 7-nya kalau kita jabarkan tadi kan kita kalikan 2-nya sebanyak 7 kali. Bagi bisa kita tulis dalam bentuk per 2 pangkat 7 kita jabarkan lagi, 2-nya kita kalikan sebanyak 7 kali. Nah, kalau kita cari hasilnya atau nilainya, 2 pangkat 7 itu kan 128. 2 pangkat 7 yang di bawah juga 128. Berarti 128 dibagi 128 hasilnya sama dengan 1. Kita ambil contoh yang lain. Misalnya negatif 3 pangkat 2 dibagi dengan negatif 3 pangkat 2. Oke. Negatif 3 pangkat 2 kan artinya negatif 3 kali negatif 3 per negatif 3 pangkat 2 artinya negatif 3 kali negatif 3. Kalau kita cari nilainya, negatif 3 kali negatif 3 itu kan 9. Berarti 9 bagi 9 sama dengan 1. Nah, contoh ketiga. Negatif 5 pangkat 3 dibagi negatif 5 pangkat 3 itu sama dengan negatif 5 pangkatnya kita kurangi berdasarkan sifat nomor 2. Berarti negatif 5 pangkat 3 kurang 3 itu sama dengan negatif 5 pangkat 0. Negatif 5 pangkat 0 sama dengan 1. Kita buktikan ya. Negatif 5 pangkat 3 kalau kita jabarkan, itu artinya negatif 5-nya kita kalikan berulang sebanyak 3 kali. Yang bawah juga negatif 5-nya pangkat 3 kita kalikan berulang sebanyak 3 kali. Nah, kita cari nilainya. Negatif 5 pangkat 3 itu artinya sama dengan negatif 125 dibagi dengan negatif 125 hasilnya sama dengan 1. Nah, dari contoh-contoh tersebut dapat kita simpulkan bahwa untuk setiap bilangan A, kita misalkan bilangan A yang bukan 0, berlaku A pangkat 0 sama dengan 1. Itu contoh-contohnya sudah ada tadi, sudah kita buktikan sebanyak 3 contoh. Jadi yang perlu kita pahami adalah sebuah bilangan yang bukan 0 kalau dipangkatkan 0 hasilnya sama dengan 1. Bilangan berapapun itu kalau pangkatnya 0 sama dengan hasilnya sama dengan 1. Nah, sekarang kita masuk pangkat bulat negatif. Perhatikan yang pertama.
bilangan 1/3 dapat kita tuliskan sebagai 1/3 pangkat 1. Nah, 3 itu kalau ditulis dalam bentuk pangkat itu sama dengan 3 pangkat 1. Dengan menggunakan sifat pembagian perpangkatan kita peroleh 1/3 itu kan sama artinya dengan 1/3. Nah, di sini kita perhatikan ada bilangan 1, ada bilangan 3. Bisa nggak kita samakan? Bisa. Jadi cara menyamakannya ya tentu bilangan pokoknya tadi harus sama. 1 itu, bilangan pokok yang hasilnya 1 itu kan harus pangkat 0. Yang 1 kita perhatikan tadi 3. Berarti kita samakan sama-sama 3. Yang 1 itu bisa kita ganti dengan 3 pangkat 0. Karena 3 pangkat 0 hasilnya 1. Dibagi 3 pangkat 1. Ingat tadi sifat yang kedua, jika bilangan pokoknya sama dibagikan maka pangkatnya tinggal kita kurangi. Berarti 3 pangkat 0 dikurang 1 sama dengan 3 pangkat negatif 1. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa 1/3 itu sama dengan 3 pangkat negatif 1. Contoh yang kedua, bilangan 1/9 dapat kita tulis sebagai 1/9 itu kan 3 pangkat 2. Dengan menggunakan sifat yang sama, itu sifat pembagian perpangkatan, kita peroleh bahwa 1/9 itu sama dengan 1 dibagi 3 pangkat 2. 1 ini kita ganti. Bilangan pokoknya kita cari yang 3. Berarti kalau hasilnya 1, itu bilangan berpangkatnya adalah 3 pangkat 0. Dibagi dengan 3 pangkat 2. Sifat pembagian tadi dalam bilangan berpangkat, kalau bilangan pokoknya sama ya tinggal pangkatnya kita kurangi. Maka 3 pangkat 0 dibagi 3 pangkat 2 itu sama dengan 3 pangkat 0 dikurang 2. Sama dengan 3 pangkat negatif 2. Jadi dapat kita simpulkan bahwa 1/9 itu sama dengan 1/3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat negatif 2. Contoh yang ketiga, bilangan 1/27 dapat kita tuliskan sebagai 1/3 pangkat 3. Dengan menggunakan sifat pembagian pada perpangkatan kita peroleh 1/27 itu kan 1 dibagi 3 pangkat 3. Nah, bagaimana biar hasilnya 1? Bilangan pokoknya 3, berarti kita ganti menjadi 3 pangkat 0 dibagi dengan 3 pangkat 3. Maka hasilnya sama dengan 3 pangkat 0 dikurang 3 sama dengan 3 pangkat negatif 3. Jadi dapat kita simpulkan bahwa 1/27 itu sama dengan 1/3 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat negatif 3. Nah, dari contoh 1, 2, dan 3 dapat kita simpulkan bahwa untuk setiap bilangan A yang bukan 0 dan N bilangan bulat berlaku A pangkat negatif N sama dengan 1/A pangkat N. Untuk A tidak sama dengan 0 dan A adalah bilangan real dan N bilangan bulat. Sekali lagi, A pangkat negatif N itu sama dengan 1/A pangkat N. Itu A-nya tidak boleh sama dengan 0, sedangkan A-nya adalah bilangan real dan N-nya adalah bilangan bulat. Jadi contohnya misalnya 5 pangkat negatif 4 itu sama dengan 1/5 pangkat 4. Nah, jadi demikian yang bisa saya jelaskan untuk kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa kembali.